Tahu persis Oke, kalau di orang Riau Riau ya. itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di jarang Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Hanya Singapura. itu pilihannya. Karena apa? Karena Aduh. biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak, Wow. 500.000, 300.000 pun dapat. 500. Nah, Jauh ya. obatnya juga murah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng. Ini salah satu video yang bertajuk tentang warga Riau lebih memilih berobat ke Malaysia daripada ke Jakarta. Wow, kenapa teman-teman ya? Dan tidak hanya video ini saja, nanti ada video berikutnya yang membahas tentang dokter Indonesia menyarankan pasiennya berobat ke Malaysia. Dokter loh. Ini kenapa? Ada apa dengan dokter Indonesia, teman-teman? Apakah dokter Indonesia bisa dipercaya atau tidak? Atau mungkin daripada segi biaya atau dari segi pelayanan mungkin dokter Indonesia tidak cocok terhadap rakyat Indonesia, teman-teman ya. Sehingga mereka memilih berobat ke Malaysia. Karena apa? Salah satunya adalah karena terbukti sembuh. Ya, oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Saya nih di Riau, Pak. Tahu persis Oke, kalau di orang Riau Riau ya. itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di jarang Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Singapura. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak, 500.000, 300.000 pun dapat. 500. Nah, Jauh ya? obatnya juga murah di sana. Jauh. Apa sistem pengecekannya Pak? Begitu kita cek, semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya itu udah dapat. Oh, kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar begitu orang sudah sakit, Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya, Pak. Bagaimana dia bisa sehat kembali. Sehat. Betul. Nah, itu sudah naluri kita masing-masing, Pak. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah, maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting, sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, saya lihat sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting, Pak, kita bicarakan. Salah satu, Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis, Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting, Pak, karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya, itu banyak orang gila, gangguan jiwa, itu Pak lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah, ya sakitnya di sini, Pak. Nah, itu ada nggak kita bicarakan, ya, modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini. Menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan, karena baik bicara soal teknologi, Pak, ya, maupun soal pelaku bisnis kesehatan, baik itu dari sisi pengobatan, sistem-sistem obat yang beredar di tengah masyarakat. Karena menurut saya juga penting seperti PB POM. And then talking about medical tourism, why people go to Malaysia? It's not only about price. It's not only about price. It started with the trust. Oke teman-teman, ini di Menkes ya, Menteri Kesehatan ungkap kenapa rakyat Indonesia memilih berobat ke Malaysia. Itu bukan karena harga, tapi kepercayaan. Oh no, harga dan kepercayaan adalah dua-duanya. Itu termasuk adalah alasannya. Oke, kita simak bersama. Of the patient. If the people don't trust the doctors, there is no profession for the doctors. No, my feeling from the outside,
If people start Pih. losing trust and choose another source of information, source of money, source of healthcare services, then you need to be aware and be careful. If it happens in a very rich group of people, it's okay. But when it starts going down to the middle class people, that they prefer to go to another places because they trust that can be treated, then we have to be seriously doing something, do introspections, be a little bit open, don't use deniability, and do internet check. What happened with us? And what can we do to regain the trust of our patient and our people so they can come back to us? Oke, masuk ke video berikutnya teman ya. Ini adalah Iskandar. Jessica Iskandar adalah seorang public figure yang dimana orang tuanya itu disembuhkan oleh rumah sakit Malaysia, oleh dokter Malaysia hanya kurang waktu 3 hari. 1 bulan dioperasi di rumah sakit Indonesia, tidak sembuh sama sekali dan menghabiskan uang 600 juta. Tapi apa yang terjadi ketika Malaysia sembuh? Hanya biaya puluhan juta. Gila. Oke, kita dengarkan ceritanya teman-teman ya. Kenapa bisa disembuhkan oleh rumah Halo. sakit Malaysia tentu. Saya Hardi Iskandar, Ya, ini papaku. Hardi Iskandar. 70 tahun. Masya Allah. Iya. Saya berobat di Malaysia Mm-mm. Tahun lalu ya, Pak? tahun lalu ya. Tahun lalu. Sakitnya ginjal, Batu ginjal. batu ginjal ya. Iya. Pas Allah nyampe Akbar. Pineng juga mudah. Betul, mudah. Jadi- Langsung dijemput dari rumah sakit. Di sana pun kedatangan saya diterima dengan baik. Wow. Ada guide-nya spesial dari airport sampai ke rumah sakit. Mm-mm. Oh, secara cepat, profesional, Iya, tertib. tertib. Betul. Tertib, Kalau dalam profesional, proses cepat. pengobatannya sendiri itu prosesnya berapa lama, Pak? Itu dengan sebentar sekali. Oh, jadi tuh pas sampai langsung Papa ditempatkan di tempat-tempat pemeriksaan. Ambil Periksaan. darah, Iya. cek Langsung ronsen, ya? foto gitu ya. Iya, Terus kemudian hari Kemudian- Minggu diperiksa. hari Minggu diperiksa, hari Senin udah selesai operasinya, Mm-mm. Cepet Jadi Papa banget. tinggal terima beres. terima beres semua. Luar biasa. Kalau dari kendala bahasa sendiri gimana menurut Papa? Ya, kalau kendala bahasa gitu, Malaysia dan Indonesia tuh sama-sama aja. Oh, jadi dari bahasa Mudah tidak ada dipahami. kendala. Tidak ada kendala. Papa obat bisa bahasa. mengerti. Bisa. Dari penjelasan dokter gimana menurut Papa? Baik, bagus penjelasannya. Mm-mm. Papa, Masya apakah Allah. dijelaskan secara Bagus. detail tentang penyakit yang Papa alami? Iya, dijelasin secara mendetail oleh dokter. Mm-mm. Bisa melihat anak cucu saya dan saya bisa senang-senang lagi. Mm-mm. Masya Allah. Berarti saya ditambahkan umur panjang Amin. dan sehat. Sekalipun umurnya panjang, minta sehat saya. Malaysia Healthcare hadir untuk Indonesia dengan pelayanan berkualitas yang lebih dekat dan lebih terjangkau. Wow. PBID, Dr. Oke, Arif lanjut. Kumaidi mengungkapkan bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia dan Singapura. Ini disebabkan karena obat dan transportasi lebih murah serta komunikasi dengan dokter lebih baik. Menurutnya dokter di Wow, Indonesia itu perlu bagus. meningkatkan kemampuan komunikasi untuk menarik pasien. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa lebih dari 1 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Setiap tahunnya loh. Ini mengakibatkan potensi nilai ekonomi yang hilang sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Adapun negara favorit Wow. untuk berobat meliputi Singapura, Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Wow. Gila. Lebih memilih ke Malaysia, Singapura loh, Jepang, Amerika, Bagi Indonesia. warga di perbatasan Indonesia-Malaysia, berobat ke Malaysia bukanlah sesuatu yang aneh. Satu di antara tempat yang menjadi tujuan adalah Kuching, Sarawak. Alasannya karena minimnya tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah Indonesia di perbatasan. Jika ada pun fasilitasnya terbatas. Namun kini masyarakat dapat bernapas lega. Menteri Kesehatan Nila Muluk meresmikan 2 puskesmas di Entikong dan Balai Karangan, 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kementerian Kesehatan saat ini sudah menyelesaikan 80% pembangunan puskesmas di daerah perbatasan. Di Kalbar ada 27 puskesmas yang telah diperbaiki, lengkap dengan penambahan fasilitas dan sumber daya manusia. Memang kami tahun lalu 2017 ada DAK afirmatif, kita memperhatikan pembangunan puskesmas. Jadi baru ini ya, baru puskesmas baru ini
di daerah perbatasan. Kita fokuskan daerah kepulauan perbatasan, daerah terpencil ini kurang lebih 124. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andija berjanji pihaknya akan ikut membenahi kualitas sumber daya manusia yang bertugas di perbatasan. Nah, nanti yang kita harapkan hari ini sudah diresmikan bahwa pusat sudah memperhatikan dari sisi sarana dan fisiknya, bangunannya, alatnya sudah dilengkapi. Harapan kita nanti daerah adalah melakukan ya namanya pembenahan dalam sisi manajemen dan sisi manusianya, sumber daya manusianya. Kekurangan SDM-nya itu mungkin nanti juga bagian dari pusat untuk secara bertahap melengkapinya. Nantinya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat juga akan berkoordinasi dengan Dinas PU untuk membenahi infrastruktur jalan. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah menjangkau puskesmas yang ada. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak. Oh, sebenarnya sih dari tahun 2020 itu kita semua udah tahu kecuali Mamah ya. Kalau kanker itu udah ada di paru-paru juga gitu. Awal 2017 itu kan di usus, 2019 juga di usus yang akhirnya dioperasi yang untuk yang kedua kalinya. Nah kemarin tuh 2020 tuh ada muncul lagi ada dua titik di saluran pipisnya sama di parunya. Tapi waktu 2020 ke 2021 itu radiasinya satu dulu yaitu di saluran pipisnya. Makanya yang di parunya itu belum ditangani. Nah mungkin karena udah setahunan, udah hampir 2 tahun jadinya makin parah. Yang ya mungkin dari situ bikin Mama itu nggak bisa makan dan nggak bisa nafas secara normal. Mikir Mama tuh gimana ya, kasihan banget nih gitu kan. Mama tuh kasihan banget, yang pertama udah pakai selang dari hidung, terus yang kedua untuk pipisnya pun udah pakai kateter. Terus untuk BAB-nya itu kan memang dari tahun 2019 itu kan udah udah pakai kantong gitu kan. Nah sekarang ditambah lagi harus makan lewat perut langsung gitu. Kemarin mikir-mikir ya udahlah kalau memang ini yang terbaik, walaupun dokter sempat ngomong udah sulit buat disembuhin, tapi kita sih tetap optimis banget, semoga Mama masih bisa disembuhin. Kemarin sih sempet waktu lebaran itu sih ngedrop banget, seharian tuh nangis nggak berhenti gitu, karena nggak tega, nggak kuat ngeliatin Mama kondisinya kayak gitu. Wah pokoknya udah kayak apa, kita tuh udah berusaha untuk ikhlas sih waktu itu gitu kan, yang pas jam 3 subuh itu dibangun kita kaget semuanya, udah dibacain ayat-ayat Al-Quran kayak gitu kan, kita udah ikhlas, Mama juga udah ikhlas semuanya, karena selama ini Mama itu kan nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Mama itu orangnya semangat banget, pokoknya Mama tuh yakin pasti sembuh gitu kan, makanya bisa bertahan dari 2017 ke 2022 itu banyak yang bilang Mama tuh kuat banget gitu, tapi baru pertama kali kemarin denger Mama tuh udah ikhlas semuanya, Mama udah siap banget, Mama pengen ketemu sama Mamanya yang udah meninggal. Pokoknya ngomong kayak gitu ya itu ngedrop banget lah gitu, kita semuanya yang ada di situ ya nangis. Kondisi Mama tuh udah kayak orang udah mau pergi deh gitu, bingung antara mau manggil adek ke atas apa mau manggil ke depan atau tetap stay di sini ya gitu. Kalau tetap nungguin Mama gini sambil nangis segala macam, takutnya yang keluarga yang lain nggak bisa dampingin waktu Mama pergi. Terus tapi kalau pas pergi nanti Mama udah pergi, gue nggak ada pas Mama pergi gitu kan. Jadi bingung banget, bolak-balik akhirnya ke atas manggil saudara-saudara semuanya. Tapi ya sampai sekarang sih alhamdulillah Mama masih bertahan lah. Beberapa orang sih sebenarnya, beberapa teman sih sebenarnya udah nyaranin dari tahun 2017. Cuman kan karena udah pengobatan di sini kan ya udahlah satu-satu gitu kan. Tapi kan sampai 2022 penyakitnya ada lagi, terus jadi baru kepikiran gitu. Kemarin juga sempat konsultasi sama dokter perwakilannya, ada kebetulan ada di sini, konsultasinya online gitu. Nanti lagi disiapin dulu berkas-berkasnya, karena Mama kondisinya kan udah pakai oksigen nih gitu kan. Maksudnya masih bisa memungkinkan nggak kalau naik pesawat? Kalau memang masih bisa, saya sih memang niat banget pengen bawa lah, karena dengar dokter ngomong udah kayak nggak bisa gitu, ya gimana ya kaget banget lah, kaget, sedih, shock, nggak terima gitu. Makanya butuh waktu banget kemarin nerima kenyataan semua gitu. Kalau Mama tuh sekarang kondisinya udah kayak gini.
Kalau rencana kan belum nih, masih konsultasi, masih ngumpulin berkas-berkas yang kemarin gitu. Nanti pas jadwal konsultasinya pun via online dulu. Udah ngobrol juga sama dokter yang perwakilan di sini. Jadi untuk kapannya, untuk bisa atau enggaknya itu belum tahu. Belum ngomong langsung sama mama karena kondisinya memang dari yang pas pulang kemarin tuh buat ngomong ke arah serius tuh nggak bisa gitu kan, karena mama setiap hari tuh ngerasain sakit. Kalau mau pipis tuh sakit, kadang perutnya itu panas, terus efek tiduran terus, badannya juga nggak enak kayak gitu. Jadi untuk ngomongin yang lebih lanjut tuh nggak. Cuman kemarin tuh mama tuh cuman kayak kadang nih ya kalau lagi sakit dari jam 11 malam sampai subuh itu kita nggak tidur gitu kan. Mama ngerasain sakit gitu, terus kita cuman kasih obat pereda sakit aja, sama ya mama tuh cuman minta dipijitin kakinya atau badannya atau tangannya gitu supaya nenangin. Cuman untuk selebihnya tuh belum ada. Yang mama keluhin itu dia kadang perutnya nih kadang kayak keras gitu kan. Kalau kadang perutnya tuh ngerasa tuh kayak ulu hati tuh kayak sakit gitu, ngerasa panas kayak kebakar. Terus nafasnya juga udah berat banget, udah capek banget deh gitu. Terus mama jadi kayak dari pagi sampai siang itu ngerasain kesakitan. Nanti dikasih obat pereda sakit, terus nanti sorenya misalnya dia tuh kadang sesek nafasnya, nanti dikasih uap kayak gitu aja. Jadi seharian tuh bisa sakit, tapi kadang sakitnya hilang. Kayak tadi malam tuh mama alhamdulillah bisa tidur, tapi yang kemarin lusanya itu kita semalaman itu nggak tidur gitu karena ngerasain sakitnya gitu. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah alasannya kenapa banyak pasien Indonesia tuh memilih berobat ke Malaysia, ke negara tetangga. Pertama, kepercayaan, pelayanan, kesigapan. Itu luar biasa teman-teman ya. Dan bahkan hanya butuh waktu 3 hari loh sembuh di Malaysia, sedangkan di Indonesia 1 bulan. Iskandar, bapaknya Jessica, itu cerita di video sebelumnya sudah saya reaction teman-teman ya. Itu ceritanya sudah hampir 1 bulan di Indonesia, itu dioperasi 4 kali, penyakitnya nggak ditemu-temu. Tapi ketika di Malaysia, hari Ahad masuk rumah sakit, Senin sudah beres. Wow, benar-benar cepat dan murah lagi teman-teman ya. Semuanya murah. Berbeda dengan Indonesia. Ada apa dengan rumah sakit? Mudah-mudahan ke depan rumah sakit Indonesia menjadi rumah sakit yang lebih baik dan dokternya benar-benar dokter yang jujur lah, seperti itu ya. Oke, itulah virus hari ini. Mudah-mudahan video ini menjadi motivation buat kita semuanya agar menjadi orang yang lebih baik, memberikan pertolongan, saling menolong lah istilahnya, seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.